hari ini kita berdoa dulu, dipimpin oleh, silakan rekan kita Saudara Dava untuk memimpin berdoa mengawali pagi ini. Kita Ibu Ibrahim doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sehat? Cuaca agak ekstrim, ya kan? Dijaga kesehatannya baik-baik. Minum air putih yang cukup, sayur, buah, diperlukan vitamin jika membutuhkan, silakan. Sementara hindari ini ya, es. Hindari es. Banyak yang bilang kayak sendrom ya. Minum es Bu. Tapi dingin. Iya. Karena cuaca dingin, apalagi kita di pegunungan, jadi konsumsi es juga harus dikontrol ya. Sudah dingin, nanti kalau ketambahan es langsung bisa ya. Dijaga kesehatannya, jas hujan jangan lupa, payung, resek selalu di tas. Kalau hujan nanti dengan sepatu, entah tas bisa diamankan. Oke, semuanya sudah tahu agenda kita hari ini mau ngapain? Sudah? Kemarin kita sudah bahas. Hari ini kita akan praktikum alat tensi dan CGU, mematangkan lagi supaya nanti kita bisa lebih lebih tatak, lebih bisa menguasai alat. Kita praktikum sesuai dengan teori yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau kemarin kita bahas teorinya, kita bahas materinya secara pengertian, kemudian apalagi ukuran normal, lalu jenis penyakitnya, kemudian cara mengatasi, cara mencegah. Sudah dilengkapi? Sudah. 3 aspek terakhir? Sudah. Dapat divisi Ada yang kurang? Ada yang kurang? Bisa minta ke atas? Tapi kalau ke atas ya, minta sorry ya. Ya kira-kira 20 lembar lagi ya. Makasih ya. Digunakan untuk praktikum atau untuk pengecekan. Sedangkan bahan itu berarti yang sekiranya bisa habis. Ya, jadi kalau alat itu berarti yang alatnya tetap objek utama. Kalau yang bahan itu berarti yang habis pakai. Contoh apa? Alkohol itu berarti bahan. Kemudian stick atau stripnya berarti masuk bahan. Kemudian lancet ini single use ya. Single use, jadi cuman boleh sekali pakai dan satu orang atau satu pasien. Jadi begitu dilepas, oh nggak kepake Bu, berarti tak simpan lagi boleh dong, karena nggak dipakai orang, nggak boleh. Karena apa? Sudah ada kontaminasi. Ini harus steril. Karena apa? Dia akan menembus kulit kita dan bertemu dengan pembuluh darah. Jadi hati-hati betul. Misalkan ini kalian patahkan untuk helmnya, helm lancet, kepala lancet. Nah, terus jatuh, bisa dipakai nggak? Tidak ya, nggak boleh ya. Jadi harus dibuang. Nah, sekarang semua mempersiapkan catatannya untuk alat dan bahan dulu. Silakan.
Alatnya apa? Bahannya apa? Alat kita punya tensi. Kita pakai one mat. Silakan ditulis alat dan bahan. Jadi prosedur yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alatnya salah satunya adalah tensi. Perhatikan ini tensinya. Pastikan kondisi baterai ada. Oke, alat CGU set ya namanya. CGU set itu berarti terdiri dari alat CGU, kita pakai merek Easy Touch, kemudian ada ini namanya apa? Lancet pen. Ya? Ini silakan dibagikan tadi enggak apa? Semua ya? Semua. Kalau sudah dia sudah. Alat ya. Kemudian CGU set alat CGU dari lancet pen adalah alat, sedangkan lancet adalah bahan. Sudah strip atau chip and stick. Jadi satu kode yang sama untuk chipnya dan stick atau stripnya. Ini kodenya harus sama. Bisa ditulis silakan. Chip and strip atau chip and stick. Untuk kolesterol, kemudian chip and stick untuk bahan. Apa sih di mana? Katanya masih ada. Ini baru. Aman. Ya aku udah nunggu ya relax ki. Relax. Nunggu ya aku Mas. Oh iya dulu toh. Iya. Kalau yang juga. Itu nanti kita balik nih nah. Di tanganku langsung Kanan kiri deh. Ini tuh ukurannya piro ukurannya kan? Kalau jadi. 5. Nenek wae. Sing gene piro to sing gene? Aku di bokongku nempel. Terus mana itu gula jalan? Iya, 80 itu yang apa?
Oke, coba. Pokok tekanan 375,85 loh. Kayak selesai. Nah, jadi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa satu, tekanan darah yang kita perhatikan adalah di sistol dan diastol. Tekanan darah atas dan tekanan darah bawah. Itu yang muncul di layar juga ada detak jantung. Jika sekiranya orang dalam keadaan rileks, duduk tenang, tetapi detak jantungnya 100 ke atas, berarti perlu ditenangkan. Perlu ditenangkan. Ibu rileks dulu, ambil nafas dulu, keluarkan pelan-pelan, ya. Kemudian Anda bisa cek ulang. Atau jika terlalu tinggi, misalkan 180/100. Contoh seperti itu, ya. Ibu, mungkin ibu punya masalah tadi pagi, coba sekarang rileks dulu, Bu. Ini ibu habis marah-marah tadi, tensinya agak naik. Rilekskan dulu pasiennya, ya. Harus rileks, tenang. Baru Anda bisa mengambil tensi dan CGU-nya. Kemudian untuk kolesterol, apa yang harus diperhatikan kolesterol? Jika 200 ke atas, ya, jadi batas maksimalnya 200, itu sudah mepet tembok. Kalau di atas itu, apalagi kemarin ada yang datang mungkin 300 sekian ya biasanya. Kalau pasien umum itu ada yang 262. Nah, itu berarti sudah butuh pertolongan. Jadi Anda bisa merujuknya ke tenaga medis. Ibu mungkin bisa konsultasi ke puskesmas atau ke dokter, okay? Jadi kita tidak memberikan resep obat, tidak boleh. Tetapi kita memberikan informasi jika butuh penanganan yang lebih lanjut. Itu kalau di atas batas normal. Begitu juga jika terlalu rendah. Contoh tadi ada ya, gula 33 ya. Nah itu kan sudah rendah sekali. Kita batasnya gula kan ada kan, untuk puasa maupun acak. Nah jika terlalu rendah itu juga bisa nanti berkonsultasi kepada tenaga medis. Jadi nggak boleh diputusin sendiri pakai obat apa, okay? Kemudian untuk asam urat laki-laki dan perempuan beda. Di batas normal sudah tercantum ya. Sudah bisa diketahui laki-laki dan perempuan batas normal untuk uric acid berbeda. Karena memang kebutuhannya dia di dalam tubuh juga berbeda. Kemudian untuk, nah biasanya kalau gulanya terlalu tinggi untuk yang acak, ditanya dulu, habis makan apa? Oh saya habis kue tar karena ada yang ulang tahun tadi Bu. Nah itu juga mempengaruhi. Ya kan? Itu juga mempengaruhi. Dengan catatan kadar gula pada posisi acak, puasa dan 2 jam PP berbeda untuk batas normalnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metabolisme tubuh. Ya, kita akan membahas tentang metabolisme tubuh. Oke, kita berdoa dulu dipimpin oleh Zen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha